Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan yang insya Allah masih kita rasakan sampai saat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan sempurna dalam setiap aspek kehidupan. Pemirsa UB TV yang saya hormati, selamat datang kembali di acara Mutiara Iman yang diadakan pada channel UB TV yang semoga selalu Allah berkahi ini. Oke, pada kesempatan ini, marilah kita membahas sebuah fenomena yang mungkin sering banget nih kita alami, yaitu overthinking. Saya yakin kita semua di sini pasti udah sangat familiar banget nih dengan kalimat overthinking. Ayo coba ngaku di sini, siapa yang sebelum tidur overthinking? Kebayang mungkin pertanyaan-pertanyaan, gimana ya kira-kira aku ke depannya, atau tentang hal-hal yang udah kita jalanin sehari-hari, kayak aku tadi salah nggak ya sama dia, dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kepala kita. Salah satu penyakit hati yang sering kita alami di era modern ini, ya ini tadi, overthinking. Yaitu kecenderungan untuk memikirkan sesuatu secara berlebihan. Hingga itu akan menguras pikiran dan juga energi. Nah, overthinking itu bisa membuat kita kehilangan fokus, tidak produktif, dan bahkan dampak lebih parahnya lagi, itu merusak hubungan kita dengan Allah. Kita menjadi lebih sering terfokus pada masalah duniawi, dan juga lupa bahwa segala sesuatu itu telah diatur oleh Allah dengan sangat amat sempurna. Sebenarnya, apa sih overthinking itu, teman-teman? Dan kapan itu sampai disebut dengan over? Oke, sesuatu itu bisa disebut over ketika kita mulai membuat besar hal-hal yang sebenarnya itu adalah hal kecil. Terlalu banyak berpikir, hingga akhirnya mengganggu ketenangan batin dan juga menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering banget nih dihadapkan pada berbagai masalah dan juga pilihan yang membuat kita mikirin nih segala sesuatunya dengan sangat mendalam. Namun, ada kalanya kita berpikir terlalu jauh, bahkan hingga membayangkan hal-hal yang sebenarnya itu belum terjadi. Misalnya nih, ketika ingin daftar perlombaan saat kuliah, tapi kita keburu overthinking nih, kita udah mikirin yang kayak, aduh gimana ya nanti kalau misalkan gagal, gimana kalau misalkan pas gagal diajak orang lain, atau yang lain-lainnya. Padahal sebenarnya kita bahkan belum mencoba untuk mendaftar perlombaan itu. Nah, sehingga kebanyakan orang biasanya jadi mengurungkan niatnya untuk daftar lomba, karena ya itu tadi, takut dengan pikiran kita sendiri. Alhasil, yang rugi siapa teman-teman? Ya tentu diri kita sendiri ya. Padahal seharusnya kita coba dulu aja, kita lakukan yang terbaik, terus ya pasrahin hasilnya sama Allah. Secara umum, overthinking ini didefinisikan sebagai perilaku atau kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Orang yang overthinking nggak sama nih dengan orang yang pemikir, karena orang yang overthinking itu seringkali memikirkan hal-hal tertentu secara berlebihan. Oke, teman-teman Mutiara Iman, jangan kemana-mana dulu, kita break sebentar, nanti kita lanjut ke segmen berikutnya. Halo sahabat UB TV, kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Nah, yang pertama, overthinking dan juga ketenangan hati dalam Islam.
Oke, dalam Islam, ketenangan hati adalah suatu hal yang sangat penting dan ketenangan ini hanya bisa diperoleh ketika kita senantiasa mengingat Allah tentunya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram." Hal ini terdapat ke dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan hati bukan hanya sebuah kondisi psikologis, melainkan sebuah keadaan spiritual yang mendalam. Nah, ketika seseorang terlalu larut dalam overthinking, ia seringkali terlalu fokus pada masalah duniawi dan hingga akhirnya mengabaikan hubungan dengan Allah. Ini nih yang membuat kita khawatir akan hal-hal yang belum tentu terjadi dan ngebiarin pikiran kita tuh tergelincir dalam kecemasan yang gak terkendali. Overthinking itu menyebabkan kita kehilangan kepercayaan bahwa segala sesuatu itu berada dalam kendali Allah dan menggerogoti ketenangan hati. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah dan sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk memiliki keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan setiap peristiwa dalam hidup kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3 yang menekankan bahwa barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, itu yang berbunyi di surah At-Talaq ayat 3. Overthinking, balik lagi, seringkali muncul karena kita terlalu terfokus pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Padahal Allah ngajarin nih bahwa kita untuk bertawakal setelah melakukan usaha. Dengan bersandar sepenuhnya kepada Allah, kita belajar menerima bahwa segala sesuatu itu sudah diatur dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Rasa tenang akan datang saat kita menyerahkan hasil dan juga usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, Allah juga menjamin bahwa mereka yang mengingat Allah akan merasakan ketenangan jiwa. Maka, ketika kita dilanda overthinking, penting banget untuk kita kembali lagi kepada Allah, teman-teman. Melalui apa? Melalui zikir, sholat, dan juga membaca Al-Quran. Nah, kegiatan ini akan menuntun hati kita untuk lebih dekat kepada Allah dan juga memberikan kedamaian yang hilang akibat kecemasan yang berlebihan tadi. Oke, selanjutnya yang kedua, kita akan membahas mengenai bahaya overthinking menurut Islam. Nah, dalam sudut pandang Islam, overthinking itu bisa menjadi bahayanya besar sekali ya bagi kondisi spiritual dan juga mental kita terutama. Ketika seseorang berlebihan dalam berpikir, ia cenderung tenggelam dalam kekhawatirannya, ragu-ragu, dan juga ketidakpastian. Kondisi ini pada akhirnya dapat membuat seseorang kehilangan keyakinan kepada qada dan qadar Allah. Padahal, sebagai seorang muslim, kita sangat diajarkan untuk selalu percaya kepada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup ini telah diatur oleh Allah dengan penuh kebijaksanaan. Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadisnya bahwa setiap muslim harus yakin kepada takdir Allah dan tidak boleh terlarut dalam ketidakpastian yang tak berdasar tadi. Rasulullah juga bersabda, seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberi rezeki kepadamu. Sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, mereka pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, apa sih yang kita dapatkan dari hadis tersebut? Ini mengajarkan bahwa betapapun besar usaha kita, teman-teman, pada akhirnya hasilnya ada di tangan Allah. Dengan keyakinan tersebut, kita seharusnya tidak perlu merasa cemas dan juga khawatir berlebih mengenai masa depan atau hal-hal yang belum terjadi. Karena kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Kita sebagai manusia hanya perlu berusaha, mengusahakan yang terbaik, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sebagai contoh sederhana yang mungkin seringkali kita dengar,
ketika diri kita diomongin oleh orang lain, kita nggak bisa nih ngontrol apa yang mereka katakan. Kita nggak bisa menggunakan kedua tangan kita untuk menutup mulut orang-orang yang membicarakan kita. Tetapi, tangan-tangan kita ini bisa kita gunakan untuk menutup kedua telinga kita agar tidak mendengar perkataan buruk orang-orang. Oke, selanjutnya, karena kita menggunakan dua tangan untuk menutup telinga agar kita tidak mendengarkan perkataan dari orang-orang, analog ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kita harus fokus pada apa yang kita kendalikan dan meninggalkan hal-hal yang berada di luar kendali kita kepada Allah. Overthinking adalah bentuk dari ketidakmampuan untuk menerima bahwa ada banyak hal di luar kendali kita. Ini juga bisa membuat kita meragukan keadilan Allah dan juga hikmahnya dalam mengatur kehidupan kita. Padahal, Islam mengajarkan bahwa ketetapan Allah adalah yang terbaik bagi hambanya. Meskipun terkadang kita tidak memahaminya, setiap cobaan, ujian, dan tantangan yang kita hadapi dalam hidup adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar tentunya. Maka, penting nih untuk kita selalu mengingat bahwa qada dan qadar adalah bagian dari iman kita. Dan kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi, baik atau buruk, semuanya adalah bagian dari rencana Allah yang bijaksana. Mengingat, hal ini akan membantu kita mengatasi kecemasan dan juga overthinking yang dapat mengganggu hubungan kita dengan Allah. Oke, teman-teman semuanya, jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Halo sahabat UB TV, kembali lagi ke pembahasan kita selanjutnya. Jika tadi baru sampai pada poin kedua, sekarang kita akan lanjut pada poin ketiga, yaitu cara mengatasi overthinking dalam Islam. Oke, lalu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mengatasi overthinking? Nah, yang pertama, teman-teman bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tawakal kepada Allah. Tawakal adalah salah satu sikap yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Ini adalah bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha yang terbaik dari diri kita. Tawakal bukan berarti kita pasif dan juga tidak berbuat apa-apa, teman-teman. Melainkan kita berusaha sebaik mungkin dalam ikhtiar, namun juga menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Terkadang, hasil yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan ini adalah ujian dalam keimanan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini berada pada Quran Sahih surah At-Talaq ayat 3. Dengan bersikap tawakal, kita menjadi lebih tenang, karena kita percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk kita. Overthinking seringkali disebabkan oleh ketakutan terhadap masa depan atau kecemasan tentang hasil yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan menyerahkan segalanya kepada Allah setelah berusaha, kita tidak perlu khawatir berlebihan nih, apapun hasilnya itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang kedua, kita bisa bersyukur. Bersyukur adalah cara yang sangat efektif untuk menjaga ketenangan pikiran dan juga menghindari overthinking. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki, kita tidak akan terlalu terganggu nih oleh hal-hal yang mungkin nggak kita miliki atau masalah yang mungkin terjadi. Seringkali
Overthinking terjadi karena kita terlalu fokus pada kekurangan atau kekhawatiran tentang sesuatu yang belum pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Dalam surah Ibrahim ayat 7. Bersyukur tidak hanya membuat kita lebih bahagia nih teman-teman, tetapi juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dengan bersyukur, kita mengingat bahwasanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, baik yang besar maupun yang kecil, dan ini membuat kita lebih tenang dan tidak terlalu memikirkan masalah-masalah yang sebenarnya kecil. Nah, selain itu, bersyukur itu membantu kita untuk selalu berpikir positif dan juga tentunya optimis. Nah, selanjutnya poin ketiga yang bisa kita lakukan yaitu perbanyak zikir dan juga sholat. Zikir adalah salah satu cara paling efektif untuk mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita merasa cemas atau khawatir, membaca zikir seperti La haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan membaca zikir ini dapat membantu menenangkan hati kita. Mengingat Allah dalam segala situasi membuat kita lebih sadar nih bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Dan ini akan memberikan ketenangan jiwa bagi kita-kita semua. Selain zikir, memperbanyak sholat sunnah juga sangat dianjurkan. Sholat tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga momen di mana kita dapat berbicara langsung kepada Allah dan juga memohon pertolongannya. Sholat dapat menjadi tempat pelarian dari kekhawatiran dunia. Tempat di mana kita bisa mengeluarkan segala keresahan hati kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang." Hadis riwayat Muslim. Dengan memperbanyak zikir dan juga sholat, kita akan merasakan ketenangan batin yang mendalam dan juga kecemasan yang kita rasakan akan berkurang. Nah, poin yang keempat, bergaul dengan orang solih. Oke, lingkungan ini sangat memainkan peran penting dalam membentuk cara kita berpikir dan juga berperilaku. Jika kita sering bergaul dengan orang-orang yang solih, maka kita akan terinspirasi oleh kebaikan dan juga keyakinan mereka. Orang-orang solih seringkali memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, dan ini tercermin dalam cara mereka menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan, kesabaran, dan juga tawakal. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu berpikir positif, optimis, dan mengingatkan kita kepada Allah, kita akan lebih mudah menghindari overthinking. Nah, karena lingkungan ini akan membantu kita untuk tetap tenang dan juga percaya bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang itu bergantung pada agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi temannya." Hadis riwayat Abu Daud. Dengan memiliki teman-teman yang solih, kita akan terjaga dari pengaruh buruk yang dapat memperparah kecemasan atau overthinking tadi. Sebaliknya nih, ketika kita membantu untuk selalu mengingat Allah dan juga percaya kepada takdirnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, overthinking tidak hanya mengganggu ketenangan hidup, tetapi juga menjauhkan kita dari tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu beribadah kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita akan hidup di dunia ini. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kekhawatiran yang berlebihan. Fokuslah pada ibadah, lakukan yang terbaik dalam setiap urusan, dan serahkan hasilnya kepada Allah. Ingatlah bahwa hidup ini singkat. Jangan biarkan pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran yang berlebihan. Semoga kita semua dapat menjaga ketenangan hati dengan senantiasa mengingat Allah, serta terhindar dari overthinking yang bisa merusak ketenangan hidup kita. Saya tahu betul, hal-hal yang saya sampaikan tadi mungkin hanya mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi di sini saya mengajak, marilah bersama-sama kita mulai secara perlahan untuk bisa menerapkannya. Karena semua yang saya sampaikan adalah pesan juga untuk diri saya sendiri sebenarnya. Sebelum menutup penjelasan hari ini,
Saya ingin berbagi sebuah quotes yang saya dapatkan dari teman saya. Karena quotes ini cukup membuat saya terenyuh sebenarnya. Dan saya harap teman-teman pun memiliki mindset yang baru setelah mendengarkan quotes ini. Jadi apa sih quotes-nya? Nah, ketika teman-teman punya masalah yang besar dan teman-teman merasa sudah tidak sanggup untuk menghadapinya, jangan bilang ke Allah kalau aku punya masalah yang besar. Tapi bilang ke masalah kalau aku punya Allah yang besar. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengatasi setiap ujian yang kita hadapi. Semoga kita semua dapat menjaga ketenangan hati dengan senantiasa mengingat Allah, menjauhi overthinking, dan terus berusaha menjadi hamba yang tawakal dan juga bersyukur tentunya. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah selalu membimbing langkah-langkah kita di jalannya, memberikan ketenangan dalam hati kita, dan juga memudahkan segala urusan kita. Amin, Allahumma amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.